Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karenanya kita dapat dipertemukan pada hari ini. Pada hari ini kami akan mempresentasikan mengenai analisis, pengertian, dan perkembangan hak asasi manusia secara universal. Next. Sebelum memulai presentasi kali ini, izinkanlah kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Muhammad Fatoni dari Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, dan saya sendiri Nurul Hikmatul Hajizah dari Kabupaten Lampung Timur. Tak lupa ucapan terima kasih kepada Profesor Dr. Insinyur Nufil Hanani ARMS selaku Rektor Universitas Brawijaya beserta jajarannya, kepada Profesor Bambang Supriyono selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi, dan Ibu Farida Nurani selaku Kaprodi Ilmu Perpustakaan, serta Profesor Dr. Insinyur Komariatus Solihah selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Fatoni. Berikut ini adalah daftar isi dari presentasi kelompok kami hari ini. Pendahuluan latar belakang berdasarkan UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM mendefinisikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Kemudian, dalam hukum internasional standar HAM yang digunakan ialah Deklarasi HAM Universal atau Universal Declaration of Human Rights yang dikeluarkan oleh Dewan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948. HAM universal ini dianggap sudah mewakili seluruh manusia di belahan bumi ini, sehingga setiap negara anggota PBB harus mematuhi dan melaksanakannya. Oleh karena itu, hak asasi manusia sangat penting untuk dibahas agar dapat dikembangkan sikap saling menghargai antar sesama manusia dan menjamin hak orang lain supaya tidak dilanggar. Rumusan masalah pertama adalah bagaimana penerapan hak asasi manusia dalam sudut pandang hukum Indonesia dan hukum internasional. Kedua, bagaimana penerapan HAM secara universal dan perkembangannya. Tiga, menganalisis problematika HAM secara universal. Metode yang kami gunakan dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan deskripsi analitis, yaitu menggambarkan apa adanya konsep-konsep HAM dari berbagai sumber yang ada. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan yang pertama adalah untuk memenuhi penerapan HAM dalam sudut pandang hukum Indonesia dan internasional. Untuk yang kedua, untuk mengetahui penerapan hak asasi manusia secara universal dan perkembangannya. Yang ketiga, untuk mengetahui problematika hak asasi manusia secara universal. Manfaat pertama bagi dunia pendidikan, yaitu makalah ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan mengenai HAM dan diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi siswa dan mahasiswa dalam menambah pengetahuan dan wawasan. Yang kedua, bagi universitas, penyusunan makalah ini diharapkan dapat memberi kontribusi untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya mengenai konsep hak asasi manusia secara universal agar dapat menjadi bahan bacaan di perpustakaan dan menjadi bahan referensi untuk mahasiswa lain. Ketiga, bagi negara, penyusunan makalah ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk sumbangan pemikiran dalam rangka pemenuhan hak asasi manusia yang sama bagi setiap warga negaranya. Dan yang keempat, bagi masyarakat diharapkan dapat menghasilkan informasi mengenai HAM secara universal sehingga dapat dijadikan bahan referensi yang lengkap untuk menghormati setiap HAM yang melekat dalam diri masing-masing individu.
Berikut ini merupakan tinjauan empiris dari sebagian referensi yang kami pergunakan dalam penyusunan makalah ini. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya Nurul. Secara teoritis, hak asasi manusia dalam Universal Declaration of Rights diterima oleh Majelis Umum PBB tanggal 10 Desember 1948 melalui Resolusi 217A, yakni terdiri atas mukadimah dari pasal 1 sampai dengan pasal 30. Kemudian ada pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A sampai 28C, TAP MPR nomor 17/MPR/1998 tentang hak asasi manusia dan Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Selanjutnya, bahasannya yaitu HAM. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 disebutkan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Selanjutnya ada menurut Jan Matterson, HAM adalah hak-hak yang menyatu dan melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Yang ketiga yaitu menurut Sutanjo Wignasubroto juga mengemukakan pendapatnya bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat secara kodrati pada setiap manusia, setiap makhluk yang dilahirkan dengan sosok biologis manusia, yang memberikan jaminan moral dan menikmati kebebasan dari segala bentuk perlakuan yang menyebabkan manusia itu tidak dapat hidup secara layak sebagai manusia yang dimuliakan Allah, yang oleh sebab itu tidak mungkin dialihkan kepada apalagi dirampas oleh siapapun, kepada atau oleh para pengemban kekuasaan negara sekalipun, kecuali untuk dikurungkan atas dasar persetujuan para penyandang hak itu lewat proses-proses legislatif yang benar-benar representatif demi tertegaknya hak asasi manusia lain sesama dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua merupakan perkembangan HAM. Perkembangan HAM pertama adalah hukum Hammurabi pada zaman kerajaan Babilonia. Pada zaman kerajaan Babilonia, kurang lebih 2000 tahun sebelum Masehi, telah diupayakan menyusun suatu hukum atau aturan yang itu ketentuan-ketentuan yang menjamin keadilan bagi semua warga negara. Ketentuan ini dikenal dengan nama hukum Hammurabi. Hukum ini merupakan jaminan HAM warga negara terhadap kesewenang-wenangan kerajaan atau kekuasaan. Yang kedua adalah Solon 600 sebelum Masehi di Athena. Berusaha mengadakan pembaruan dengan menyusun undang-undang yang menjamin keadilan dan persamaan bagi setiap warga negara. Menurut Solon, orang-orang yang menjadi budak karena tidak dapat membayar hutang harus dibebaskan. Untuk menjamin terlaksananya hak-hak kebebasan, warga Solon menganjurkan dibentuknya mahkamah atau pengadilan dan lembaga perwakilan rakyat atau majelis rakyat. Yang ketiga adalah Magna Carta. Kesewenang-wenangan Raja Inggris mendorong para bangsawan mengadakan perlawanan. Raja dipaksa menandatangani piagam besar atau Magna Carta yang berisi 63 pasal. Tujuan piagam ini adalah membela keadilan dan hak-hak para bangsawan. Dalam perkembangan kekuasaan yang ada pada piagam ini berlaku untuk seluruh warga. Esensi Magna Carta ini adalah supremasi hukum di atas kekuasaan.
Piagam ini menjadi landasan terbentuknya pemerintahan monarki konstitusional. Prinsip-prinsip dalam piagam ini: pertama, kekuasaan raja harus dibatasi. Yang kedua, HAM lebih penting daripada kedaulatan atau kekuasaan raja. Dan yang ketiga, dalam masyarakat kenegaraan yang penting termasuk pajak harus mendapat persetujuan bangsawan. Yang keempat, tidak seorang pun dari warga negara merdeka dapat ditahan, dirampas harta kekayaan, diperkosa hak-haknya, diasingkan kecuali berdasarkan pertimbangan hukum. Yang keempat adalah Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat yang menyatakan bahwa manusia diciptakan sama dan sederajat oleh penciptanya. Semua manusia dianugerahi hak hidup, kemerdekaan, dan kebebasan. Hak tersebut tidak dapat dicabut oleh siapapun juga. Dan yang kelima, Revolusi Perancis. Kesewenang-wenangan Raja Louis ke-14 ke-14 mendorong munculnya revolusi Perancis. Rakyat tertindas menyerang penjara Bastille yang merupakan simbol absolutisme raja. Semboyan revolusi Perancis adalah perasaan, persaudaraan, dan kebebasan dalam perkembangannya menjadi landasan perjuangan HAM di Perancis. Konsep ini bergema ke seluruh penjuru dunia. Revolusi ini diilhami oleh pemikiran-pemikiran Jean-Jacques Rousseau dan Montesquieu dan Voltaire. Dan yang terakhir adalah Franklin D. Roosevelt. Dalam pidatonya The For Freedom pada 6 Januari 1941, yaitu memuat tempat kebebasan. Yang pertama adalah kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat atau freedom of speech. Yang kedua, kebebasan beragama atau freedom of religion. Ketiga, kebebasan dari rasa takut atau freedom from fear. Dan kebebasan dari kemelaratan atau freedom from want. Yang ketiga yaitu secara universal, makna HAM yang seringkali dimaknai sebagai individual. Pemahaman sempit ini dari sejarah Barat yang latar belakangi bisa dipungkiri bahwa bangsa Barat yang mendominasi wacana HAM dari awal dirumuskan hingga saat ini. Dalam perkembangannya, HAM dijadikan standar dalam pergaulan dengan dunia luar, khususnya dengan negara-negara Barat. Dengan kekuatan ekonominya dan ketergantungan negara-negara dunia ketiga kepada bantuan ekonomi Barat, oleh karenanya yang digunakan dalam menilai HAM di negara dunia ketiga termasuk Indonesia. Kesimpulan dari presentasi kami yaitu penerapan hak asasi manusia di Indonesia telah diatur secara terperinci dalam pasal 28A penerapan hak asasi manusia diatur secara terperinci dalam pasal 28A sampai dengan 28J. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mencakup hak-hak sebagai berikut. Yang pertama, hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh kesejahteraan, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan,
hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak. Berdasarkan Deklarasi HAM atau pengakuan terhadap hak asasi manusia secara universal, telah disahkan pada tanggal 10 Desember 1948 yang ini dari terbangnya. Selanjutnya adalah saran. Sebagai makhluk sosial, kita harus mampu mempertahankan dan memperjuangkan hak kita sendiri yang telah dibawa sejak lahir. Di samping itu, kita juga harus bisa menghormati dan menjaga hak orang lain. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Jadi, dalam menjaga HAM, kita harus mampu menyelaraskan dan menyeimbangkan antara hak kita dengan hak orang lain. Berikut merupakan daftar pustaka dari makalah kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan, silakan disampaikan. Saya izin bertanya. Jadi pertanyaan saya, bagaimana maksud dari freedom of speech atau kebebasan berbicara? Lalu bagaimana menurut kalian kebebasan tersebut di Indonesia? Terima kasih. Ada yang ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Anissa. Untuk yang dimaksud kebebasan berbicara atau freedom of speech, itu sebagai kebebasan dalam memberikan pendapat, opini, komplain, dan memberikan argumen tanpa adanya rasa ketakutan akan peraturan negara dan sosial seperti hukum penjara, denda, persekusi, ataupun ancaman keselamatan jiwa. Untuk tentang kebebasan tersebut, berdasarkan konstitusi, menyampaikan pendapat di muka umum di Indonesia dijamin dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagaimana ditetapkan dengan undang-undang. Untuk opini kami, hukum dalam kebebasan berpendapat di Indonesia sendiri sudah cukup baik. Akan tetapi dalam perjalanannya masih banyak tebang pilih. Dan juga di dalam masyarakat kita banyak yang kurang sadar akan batas-batas tertentu dalam berargumen atau berpendapat di depan umum maupun di media sosial. Apakah jawaban saya membantu? Apa ada tambahan lain? Baik, sudah cukup. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan lain,
kami sudahi presentasi kelompok kami pada hari ini. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.